Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini kita akan ngebahas seputar investment khususnya di crypto market dari fundamental, technical semua bakal kita bahas. Oke, guys langsung aja ya. Ini gue mau share beberapa hal menarik lah ya sama kalian related Bitcoin dan terutama mungkin seperti janji gue sebelumnya gue bahas beberapa altcoin yang menarik kali ya di video kali ini ya karena ya nantilah satu-satu gue bahas. Oke. Nah guys, kalian udah tahu semalam kita bisa lihat ada peristiwa berdarah ya Bitcoin begitu hit 69.000 di sini ya. Jadi Bitcoin kalian bisa lihat nih ya di high-nya H-nya di sini yang di sini teman-teman perhatiin kalian fokus ke H-nya aja di sini. Hanya literally pas tepat 69.000 ya. Ini by the way chartnya Binance dan kita bisa lihat di previous all time high ya. Di sini juga hanya tepat di 69.000 seingat gua. Tuh kan benar 69.000, benar-benar tepat sekali 69.000 ya. Good number ya 69. And then kalian bisa lihat langsung dibabat ke bawah ya. Di sini juga pas 69.000 ya. Ini kayak seolah-olah tuh apa ya? Ya gua nggak tahu lah ya ini kayak apa ya ya gitulah ya kalian tahu lah ya pergerakan market kadang memang luar biasa mengerikan gitu khususnya buat mereka yang menggunakan leverage ya ini benar-benar disikat dari 69 drop langsung straight sampai kalian bisa lihat low-nya sempat sentuh 59.000 dolar ya 10.000 dolar langsung dibabat ya kita bisa lihat berarti itu ada clear rejection. Teman-teman bisa lihat ya, clear rejection di 69.000 ini berarti so far area ini adalah our resistance ya. Jadi kita tandain dulu kuning di sini ya atau mungkin kita bisa tembak juga dengan warna merah ya. Di sini clear resistance karena kita bisa lihat rejection yang sangat kuat ya. It means ada apa ya? Kita bisa bilang apa ya pada buang barang nih di area sini begitu sentuh 69 jebret semuanya jualan semuanya convert sell ya jadi kita bisa lihat di sini confirm adalah our resistance untuk sementara waktu ya tapi apakah nextnya akan ini maksudnya gini resistance ini akan bertahan lama ini yang menurut gue jujur nggak mau terlalu nebak-nebak ya apa tebak-tebak buah manggis ya buat gue terlalu sulit kita langsung menebak-nebak kayak pergerakan harga bakal kemana setelah ini gitu apalagi setelah menurut gue ya teman-teman bisa lihat di cycle ini Bitcoin itu tuh bergerak ya apa ya cukup anomali lah ya benar-benar ini apa ya gue secara pribadi menyebut ini satu area yang uncharted gitu ini belum pernah terjadi sebelumnya ya di cycle sebelumnya pun teman-teman gue udah jelasin berkali-kali bahwa Bitcoin selalu butuh dari all time high balik all time high 1000 sampai 1100 harian ya ini ya udah reach all time high ya bahkan baru berapa teman-teman lihat sendiri ya. Ini kita langsung aja tarik dari sini ke sini. Kita bisa lihat tuh bahkan baru 846 hari ya. Faster, jauh lebih cepat ya dengan ya mungkin kali ini berbeda ya karena tentu ada demand dari institutions ya. Jadi gue bisa bilang cycle kali ini tuh benar-benar terasa berbeda ya karena kalau cycle sebelumnya, dua cycle sebelumnya itu mungkin yang berada di arena itu hanya ya crypto bros gitu. Jadi benar-benar hanya investor dan trader crypto aja yang memang ya ada di area ini gitu sehingga mungkin ya lebih rentan manipulasi gitu ya. Gue nggak tahu lah ya sebutnya gimana tapi di cycle kali ini berbeda karena sudah adanya TradFi guys ya atau institutional guys yang mereka benar-benar jump in dan gue di video sebelumnya udah share betapa mereka agresif membeli Bitcoin per harinya bahkan pernah tembus sampai belasan ribu Bitcoin per hari kalau secara kumulatif dari 9 ETF institutions yang ada ya so menurut gue apa ya untuk sekarang ini berdasarkan TA dan on-chain sekali lagi gue bilang ya terlalu naif kalau kita being bearish untuk saat ini menurut gue ya kayak kita tuh udah susah lah untuk menurut gue udah nggak ada alasan untuk kita being bearish dan berkata Bitcoin akan hard correction gitu ya dalam beberapa waktu ke depan kecuali again ya menurut gue kecuali ada FUD yang sifatnya makro yang dari luar ya ada outside news gitu ya yang mempengaruhi situasi market secara global gitu ya yang itu menyebabkan bener itu yang menjadi major FUD-nya gitu ya tapi sekali lagi menurut gue hal tersebut terlalu sulit untuk kita tebak ya dan gue pun sama sekali tidak tertarik untuk menebak-nebak hal itu ya sehingga menurut gue
safest play ya, hal teraman ya, cara terbaik untuk apa ya, profitable di market kripto saat ini adalah ya dengan ya udah kayak kalian, menurut gua apalagi di tahun ini ya, mungkin dalam 3-4 bulan ke depan, I don't know, khususnya again, khususnya 3-4 bulan ke depan, menurut gua stay away dulu dari leverage, dari futures trading ya, kalian stay away dulu karena bisa aja market akan sangat shaky ya di area ini, terutama area 69.000 ya, bisa aja dikocok atas bawah dulu ya. Again, kecuali kalian memang pro, kalian memang sangat berpengalaman ya, menurut gue go ahead ya, karena memang itu apa ya, mungkin itu ya alfanya kalian, itu kemampuan utama kalian, go ahead silahkan ya. Menurut gue again, kalian bisa make money luar biasa justru ketika market sangat volatile, kalian bisa make money luar biasa ya. Tapi menurut gue kalau kalian memang setiap harinya juga nggak punya waktu untuk pantengin chart, ini bukan main income kalian ya, again menurut gue nggak usah coba-coba ya, jangan coba-coba ya, better kita just buy on spot and then kita print dari spot aja. Karena guys nih ya, di waktu-waktu seperti ini menurut gue peluang kalian untuk bisa multiply portfolio kalian itu masih sangat besar ya. Tentu bukan dari Bitcoin, tapi mungkin dari altcoin ya. Altcoin masih banyak sekali yang sangat murah dan punya peluang multiplikasi yang sangat-sangat besar buat kalian semua ya. Literally menurut gue itu akan jadi safest bet, safest play kalian gitu loh. Ketimbang kalian trade di futures ya, yang bikin kalian jiwa dan mental nggak tenang, kalian liatin chart, dan ada resiko kalian kena likuidasi dari pergerakan market yang sangat liar. Ini dengan catatan kalian nggak pro ya, kalian bukan seorang yang benar-benar berpengalaman di trading gitu, dan mungkin ini bukan full time job kalian. Mendingan opsi terbaiknya adalah apa? Kalian invest in spot market ya, kripto-kripto yang memang masih sangat-sangat apa ya, potensial punya narasi yang menarik sekali ya, tentu potensial punya narasi yang menarik, dan tentu masih belum apa ya, masih belum launch lah harganya gitu, masih sangat jauh dari potensinya. Menurut gue peluang kalian untuk bisa multiply portfolio kalian, kalian bisa 2-3x, itu buat gue sangat mudah gitu di crypto market ya. Bahkan kalau kalian cukup beruntung, sekali lagi ya, kalau kalian cukup beruntung nih ya, dari puluhan ribu, ratusan ribu crypto yang available, kalau kalian cukup beruntung, mungkin kalian bisa pick the right one dan kalian bisa gain sampai dengan 50-100 kali lipat ya. Itu sangat possible di market crypto. Ya jangan percaya gue lah ya, lu lihat history aja, lu lihat history dari seluruh crypto, lu pelajari cycle 2018, 2022, kalian terus pelajari ya. Dan kalian akan menemukan banyak sekali kripto-kripto yang performnya sampai 100 kali lipat, 200 kali lipat, bahkan ada yang 1000 kali lipat. Itu bener-bener real dan ada gitu. Dan kayak itulah potensi dari market kripto yang sesungguhnya. Apalagi nih ya, gue suspect teman-teman di di kali ini ya, menurut gue akan lebih banyak lagi, again, lebih banyak lagi crypto projects ya, yang menghasilkan return gila-gilaan ya, sampai 50-100 kali lipat. Menurut gue akan sangat-sangat apa ya, easily kalian temukan gitu ya. Karena kalian bisa lihat ya, sekarang kan di previous cycle ya, total market cap daripada kripto itu 3 triliun US dollar ya. Jadi 3 triliun US dollar total kripto by market cap ya. Itu mencakup Bitcoin, altcoin, dan semuanya udah termasuk gitu ya. Nah, di cycle kali ini ya, kita suspect ya, crypto market cap ini bahkan bisa naik sampai 5-6 triliun. Itu menurut gue sangat-sangat possible ya. Bahkan ya, kalau teman-teman tahu, ada CT-CT yang punya target bahkan sampai 10T ya, 10 triliun US dollars akan benar-benar inflow ke market crypto ya. Dengan nomor satu tentunya Bitcoin yang akan mendominasi karena ada demand daripada institusional ya, 9 institusi, BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK, dan semuanya mereka akan dominan, mereka akan buy market crypto on spot secara heavy ya. Itu yang menurut gue sangat menarik tesisnya. Dan tentu kalau misalnya ya let's say 5T lebih, 6T, bahkan misalnya let's say sampai 10T ya, tentu akan break previous all time high di 3T ya. Jika ini memang terjadi ya, wah buat gue dari Bitcoin bakal possible banget ke rotasi ke altcoin dan seterusnya, bahkan banyak banget yang bisa kena siraman sampai 100 kali lipat gitu. So guys, mungkin secara spesifik di video ini gue akan share itu kan tadi teorinya ya. Jadi mungkin di sini gue akan share aja beberapa ini gue nggak usah bahas lah ya. Ini juga gue nggak usah bahas.
Ini gue nggak usah bahas, udah lah ini ya juga langsung sini ya. Gue akan bahas mungkin beberapa kripto langsung aja ya, yang menurut gue cukup menarik untuk kalian tengok ya, untuk menarik sekali. Tapi sekali lagi guys, this is not a financial advice tentu ya. Gue sama sekali nggak mau apa ya, kalian kasarnya gini nih. Kan banyak banget gue jujur ya, banyak banget gue terima belakangan ini teman-teman yang udah buy and then mereka thank me gitu, mereka thank you sama gue gitu karena waduh ya udahlah ya kan gue udah bullish dari sejak Januari tahun lalu gitu, Januari 2023. Jadi kayak lu beli apa aja merema ya udah pasti profit sejarahnya gitu. Jadi kayak gue bukan genius, no 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 sama sekali gue bukan. Dan menurut gue pun kalau kalian profitable dari trade calls gue, ya that's your call gitu. Itu gue sama sekali nggak mau take credit, gue sama sekali nggak mau menerima kredit dari itu semua. Ya itu keputusan kalian semua yang convert. Ada yang paling gue happy adalah yang banyak banget yang share ke gue, ini Agi ya khususnya ya, ini Delicium Agi nih kalian udah naik ada yang sampai 5x 6x ya. Personally gue udah naik sampai 8x dari Agi ini. Kalau teman-teman ikutin calls gue dari YouTube ya, kalian udah naik luar biasa lah si Agi ini. Agi ini kan gue udah share dari kapan tuh, ini gue inget banget dari sekitar bulan apa ya, bulan 11 atau bulan 10 gitu. Di antara itu kalian teman-teman cek aja YouTube gue gitu. Di sini gue udah share dan naiknya udah kenceng banget gitu ya. Tapi again guys, gue cuma mau mention that's your call. Itu literally apa ya? Ya kalian harus thank you sama diri kalian sendiri, bukan gue. Nah, kali ini gue mau share ya altcoin ya yang menurut gue sangat menarik ya. Tapi gini, gue mungkin bahas dulu ya. Nomor satu, kan gini, altcoin ini kan banyak naratif sih ya. Narasi banyak banget. Ada RWA, Bitcoin ecosystem, terus ada AI, ada apa lagi ya, DeFi, terus ada lagi DEX, ada lagi layer 1, layer 2 dan seterusnya. Teman-teman tahu sendiri ya. Kalian mau cek dari mana, mau tahu dari mana itu sektor-sektor apa, kalian bisa lihat di sini cryptocurrencies, terus kalian masuk ke kategoris ya. Di sini kalian bisa lihat semua kategoris nih ya. Yang lagi kencang banget Base ecosystem ya. Base ini punya Coinbase ya. Kalian bisa lihat apa aja yang lagi menarik, dan ya possibly kalau misalnya yang top gainers kayak gini bisa aja next rotation. Maksudnya gini, it means uang lagi berotasi ke sini. Baru tahu nih gue Base ecosystem lagi naik sekali ya. Terus diikuti oleh Dogechain ecosystem. Wah ya, Doge kan kemarin naik banget, jadi apa mulai rotasi ke sini, kita lihat sama-sama. Personally gue jadi gini, kalau gue suka ngeliatnya volume ya, gue suka ngeliat volume karena menurut gue volume itu salah satu bukti real adanya trade gitu, bukti real adanya trade. Jadi gue rata-rata nggak terlalu lihat market cap, circulating supply, price change. Buat gue nggak lihat ini, gue lihat volume. Nih kalian bisa lihat volume 24 hour 2,3 juta dari Omnom, Oppo ini, Doge Eat Doge ya. Wah ini kontraknya di Doge Chain ya, dan ini kok jadi menarik sekali nih. Ini apa janjian gue bakal live trade calls lagi nih di sini. Ini launching 2022. Oke, tiba-tiba ngaceng di sini. Coy, ini ada rotasi loh, teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini volumenya low cuma puluhan ribu, di sini 800 ribu, 40 ribu, belasan ribu, 32 ribu, 20 ribu dolar, 39 ribu. Suddenly kalian bisa lihat 38 ribu, jreng 1,17 juta dolar. Oke, ini apa ya? Ini buat gue clear sign. Teman-teman lihat di sini ya, di volume ini vol 24H ini ya. Kalian bisa lihat gak sih? Gue lihat OBS gue dulu. Iya ya, harusnya kalian bisa lihat ya. Ini clear sign nih, jebret ya. Tiba-tiba 1,17. Ini clear sign ya. Tiba-tiba ada big players yang masuk. Ya, itu clear sign. Ya, ini sebenarnya mirip banget sama calls Agi gue kemarin ya. Nih ya, gue tunjukin sama kalian, buat kalian yang belum, mungkin kalian yang nggak nonton YouTube gue waktu itu pas gue call Agi, ya ini kan kalian semua pasti banyak follower baru di sini ya. Ini gue tunjukin ya. Gue tuh spot Agi tuh simple banget ya. Karena tiba-tiba pas gue lagi lihat-lihat ini kan juta jebret, tiba-tiba kalian bisa lihat jebret 700 juta, kalian bisa lihat di sini tiba-tiba 700 juta US dollar. Market cap-nya waktu itu gue inget banget nih ya, kalian lihat sendiri ya, market cap-nya itu kapan sih? Market ini di bulan bentar. Ini di bulan jebret 11-17. Oke, di bulan November. Oke. Di November market cap-nya itu 11-17 tuh. Market cap 23 juta, volumenya 700 juta. Lu bayangin 30x ya, 30x dari volumenya. It means apa? Jadi gini, gue punya analisa simple sekali sebetulnya ya. Kalau di bull market ya, kalau di bull market
Maksudnya gini lah, kalau di bear market sekarang nih, gue contohnya, ini gue tesis terbalik ya. Kalau di bear market, ketika harga kripto lagi pada di bawah lantai dasar semua, ya di bear market, itu tandanya ada crossing menurut gue. Itu ada giant institutions, ada giant VC ya yang beli barang dalam jumlah besar ya. Itu benar-benar terjadi crossing besar-besaran, tapi ya apa ya, mereka tuh harganya tetap dijaga di bawah gitu. Jadi kayak maksudnya gini, gimana ya? Ada perdagangan gede lah gue bilang ya, ada crossing barang dalam jumlah yang besar. Itu bener-bener kayak supply tokennya tuh lagi di load semua jebret karena ada yang beli juga, ada yang nyambut di sini gitu loh. Ada crossing dalam jumlah besar. Nah, menurut gua intinya itu ada yang lagi ngumpulin barang ya, dan kalau ada yang ngumpulin barang dan apalagi giant VC dengan volume ratusan juta seperti ini, ya udahlah jelas lah ini pasti akan di-push satu hari nanti. Gampang banget sebetulnya, bukan nggak segampang itu sih, tapi maksudnya simple sekali sebetulnya. Nah, kita balik ke yang tadi ya. Doge, Omnom. Wah, ini menarik loh, gengs. Ini menarik loh. Tiba-tiba spike 1 juta dolar dan sekarang berada di angka 2,4 juta dolar. Market cap dengan volume sama ya. Ini lagi dimakan ya sama market nih. Dia ada di Maxi ya. Pairnya kok lucu ya. Pairnya pakai Doge Chain, Doge Shrek. Oh, pakai Doge Chain ya, pairnya ya. Omnom USDT ya, USDT pairnya cuman ada di Maxi. Cuman jujur menurut gue Maxi itu agak-agak fishy ya. Gue nggak gitu percaya sama Maxi sebetulnya. Maxi itu menurut gue apa ya, exchange yang agak-agak bau amis lah menurut gue, kayak apa ya. Gue denger banyak cerita buruk tentang Maxi soalnya, sorry aja nih. Ini Twitternya sebenarnya nggak menarik. I mean gini, gue kan main Twitter ya, gue banyak follow CT-CT besar ya, banyak CT account besar, crypto Twitter besar yang gue follow, dan ya I mean ini DK Lord ini nothing menurut gue, sorry to say gitu. Oh tapi dia benar-benar pantau ekosistem ICP dan Doge. Oke. Menarik. Ship Killer. Wah, first meme token on its rightful home on Doge Chain. Oke, lucu ya, lucu ya. Ya ini, wah, target mereka mengumandangkan kampanyenya adalah mereka akan makan Doge ya. Kita coba lihat telegramnya ya. Kita lihat telegramnya ya. Terus kita coba klik trade on Doge Swap-nya ya. Gue belum pernah pakai Doge Swap by the way ya. Ini cuman kebetulan aja nih lagi ngebahas kayak gini sama kalian ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini Doge Chain ini gila sih menurut gua. Ngeri banget. Nggak ngeri. Yang paling ngeri itu sebenarnya, wah ini aduh. Tapi yang kayak gini-gini gue kurang demen nih. Yang kurang demen. Oke, membernya 1000. Rasa-rasanya chance botnya mungkin nggak yang sebanyak itu. Ya udahlah, leave aja. Males gua. Oke. Oke, guys. Ini apa ini? Kok Doge Swap ada warung play apa ini? Ah, ngeri ah. Dogeshop.org. Kok warung play? Opo iki nggak jelas. Ah udahlah. Ngeri. Udah, nggak, gue skip aja deh, terlalu beresiko. Nggak jadi deh. Tapi base ekosistem loh ini ngaco banget ini ya. Kok bisa kita lihat ya kalau 24 tuh apa nih lead swap, ya ampun. Berapa ini 1 juta% lead swap, lu gila ya. Lead swap 1 juta% tapi nggak ada volume. Mau makan apa? Orang gila. Naik 1 juta%, volumenya 0. Toil banget bener. Ini hal paling toil yang gue pernah denger hari ini nih. Nih, market cap 0, volume 0. Ini mah scam. Ya, ini pure scam, literally scam. Udah lah, nggak usah diintip. By the way, gue nggak mau bahas itu ya. Nah, ini menurut gue, kalau lu tanya gue, ekosistem yang cukup gue fokuskan di bull market kali ini adalah sebetulnya ya, gue langsung search aja ya, Bitcoin ekosistem nih di urutan 161 ya. Bitcoin ekosistem ya, ini salah satu area yang gue pantau. Kenapa? Karena tesisnya simple sekali sebetulnya ya. Jadi kayak kalian tahu lah ya, gue udah pernah mention sebelumnya kalau satu hal yang menarik di cycle berikutnya adalah, di cycle kali ini adalah mulai dibangunnya protokol di atas Bitcoin ya. Ada layer 2 on top of Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat cukup banyak layer 2 ya di atas Bitcoin yang lagi dibangun. B2 Network, terus juga ada Merlin, terus juga ada apa lagi ya, ada banyak Galeos, terus ada
apa sih gue lupa, banyak yang gue coba, Bitfinity gitu ya. ICP sendiri sebenarnya bisa di-treat sebagai layer 2 karena kalian bisa utilize BTC di ekosistemnya ICP dan seterusnya ya. Karena kalian bisa lihat ICP masuk ke sini. Oh, udah ada Ordinals ya, tentu aja ya, Ordinals yang paling besar saat ini ya. Ada Stacks juga ya. Terus dan lain-lain ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak gue secara pribadi cukup menaruh atensi dari awal di Bitcoin ekosistem ini karena gue cukup apa ya, menurut gue idenya itu menarik. Dan apalagi kalian tahu ya, Bitcoin itu kan the mother of all cryptocurrency ya, maknya dari semuanya, yang punya liquidity paling gede gitu lah ya. Jadi kayak ketika gue cuman ngebayanginnya gini nih, simple ya. Ketika nanti someday orang profitable sekali holding Bitcoin ya, mereka kan tentu mau rotasi nih. Bisa aja rotasinya adalah ke ekosistemnya Bitcoin karena mereka bisa langsung menggunakan Bitcoinnya mereka sendiri untuk mereka tuker gitu. Ngerti kan? Karena jadi kalau mereka tuker di exchange lagi kan mereka harus jual jadi USDT dan sebagainya gitu. Nah, ini enggak. Mereka kan bisa langsung tuker Bitcoinnya mereka menjadi another token gitu. So, itu yang sebetulnya gue lihat possible sekali apa ya, ekosistem Bitcoin ini ya di peak bull, maksudnya gini, ketika bull market bener-bener nanti naik dengan sangat kuat ya, tentu ini udah naik ya by the way. Gue masih optimis ini akan dapat rotasi yang sangat baik gitu loh. Nah, mungkin ada beberapa yang gue mau bahas. Salah satunya ini OneCat. Teman-teman tahu gue udah berkali-kali mention sama kalian kalau OneCat ini adalah salah satu apa ya, ya bisa dikatakan jagoan gue lah ya untuk Bitcoin ekosistem. Kalian bisa lihat gue punya OneCat cukup banyak lah ya, cukup banyak lah gue punya OneCat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, gue tuh gue nggak inget lah, gue call OneCat pokoknya udah lama ya, udah dari tahun lalu loh coy, dari November gue pokoknya pas listing di Bitget tuh gue langsung beli ya. Nih lu nggak percaya, lihat gue aja nih, gue nggak tahu nih kalian bisa ngeliat atau nggak nih ya, ini nih kalian, OBS gue kok nggak hang, ya OBS gue nggak hang ya, oi oi. Waduh, video window. Oh, kok tiba-tiba gelap di sini? Ah, ini dia. Sorry ya. Ya udah lah ya, lu ngerti lah ya maksud gue lah ya, langsung aja ya. Nih, ini OneCat itu ketika hari pertama listing di Bitget itu langsung gue beli, literally langsung gue beli. Nih, lu lihat, nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Tuh lu lihat, buy ya. Jadi kan gue buy di situ ketika hari pertama listing, gue buy, terus gue buy lagi. Di pucuk gue sempet sell, tapi gue sellnya tuh modalnya doang ya. Ini beberapa pure modal gue sell, habis itu gue buy lagi 3 kali ya. Di sini di bawah gue buy lagi gitu. Ini benar-benar salah satu conviction yang gue yang cukup gede karena OneCat ini narasinya lebar lah. Gaming, metaverse, kemarin dia juga ERC404 dia coba nge-tweet, dia punya chain sendiri sekarang, OneCat Chain ya. Ini terus dia punya ekosistem juga kan, ada Bitland dan seterusnya. I think ini yang jelas project yang well built, menurut gue dibuild dengan sangat baik ya. Kalian bisa lihat presence-nya, terus dia meme juga, menurut gue dia ambil meme juga. Kalian bisa lihat icon kucingnya itu menurut gue sangat memeable banget. Dan kalian bisa lihat volume-nya, you lihat nih, market cap baru 45 juta, tapi volume-nya udah 34 juta dolar ya. Lu lihat ya, itu bener-bener volume-nya itu, gue bener-bener ngeliat OneCat ini salah satu kripto yang volumenya cukup konsisten sangat tinggi gitu. Cukup konsisten sangat tinggi. Kalian bisa lihat sekarang volumenya 34 juta. Terus tokennya udah full release ya. Itu buat gue lebih menarik lagi. Jadi tidak akan adanya, maksudnya gini, gue nggak tahu ini bener-bener apa ya, koinnya ini bener-bener mereka jujur atau enggak sekali lagi. Tapi kan kalau audit kontraknya kan kayaknya bener ya, skornya sangat-sangat baik di audit kontraknya. Cuman kalau memang mereka sudah fully released ya tokennya, it means apa ya, kita apa ya, resiko inflasinya tuh nggak ada gitu loh, ngerti kan? Kan percuma juga kalau misalnya makin banyak buyer tapi token rilisnya makin banyak gitu. Jadi kayak ya susah gerak juga gitu loh. Tapi ini kayak tokennya udah fully keluar gitu ya. Token keluarnya udah 100% dan yang menarik adalah ini menurut gue market cap-nya masih relatif low. Kalian bisa lihat cuman 45 juta dolar, under 50 million gitu. Wah, gue sih jujur aja, gue cukup ngarep OneCat ini bisa jadi salah satu meme jagoan di Bitcoin ecosystem ya.
meme yang bisa nyerap liquidity cukup banyak lah ya. Walaupun kalau kita bicara sektor meme, ya meme di Bitcoin ekosistem kan ya nomor satunya ini ya, Sats ya. Satoshis ya, ini teman-teman tahu ini meme nomor satu di Bitcoin ekosistem yang launching di Ordinals Chain ya, launching dari Oktober, teman-teman lihat ya, dari 1 Oktober, ini zeronya berapa nih? Wah, dia udah kill berapa zero, kayaknya udah 100x ada kali ya, gua udah males ngitungnya nih. Kayaknya dia udah 100x mah udah ada nih kalau teman-teman lihat chartnya di sini ya, dan ini masih terus diakumulasi dengan volume yang sangat-sangat tinggi ya, kalian bisa lihat ya. Market cap tapi udah 1 miliar US dollar ya, sehingga kalau teman-teman tahu ya, maksudnya upside potensialnya ya tentu menurut gue masih ada ya, tapi I mean one cap tentu punya upside potensial yang bisa jauh lebih gede gitu. Tapi jangan salah nih ya, ini gue mau share sama kalian ya. Kalau bicara meme coin nomor satu itu kan Dogecoin ya. Ini kita tahu lah, ini meme coin dengan size cap paling tinggi gitu yang ada di chain Ethereum ya. Teman-teman tahu ya. Nah, yang menarik menurut gua adalah kalau kita lihat Dogecoin itu di peak bull market ya. Peak bull market teman-teman lihat market capnya itu tuh sentuh sampai 75 miliar. 75 miliar US dollar ya. Jadi teman-teman ya, kalau kalian berpikir ya, wah ini Sats ini meme coin yang udah market cap-nya 1 miliar dolar, kayaknya udah nggak bisa naik lagi deh bang, udah nggak bisa naik lagi deh bang. Oh, lo jangan salah ya, Dogecoin itu 75 miliar US dollar market cap ketika peak bull market ya, dan dia udah melalui 2 atau 3 cycle, gue lupa ya. Sedangkan Sats ini adalah meme coin di Ordinals ya, layer 2 Bitcoin ya, dengan saat ini kalian bisa lihat cap paling tinggi ya, ya jelas meme coinnya Bitcoin adalah Satoshis ya. Ini gue disclose sama kalian, gue punya dua-duanya, gue punya OneCat, gue punya Sats juga, gue punya Satoshis juga ya. So mungkin gue punya bullish bias lah ya sama kalian, karena gue tentu ngarep kedua ini naik ya, kira-kira kayak gitu ya. Dan mungkin another one yang menarik altcoin di Bitcoin ekosistem yang gue mau share sama kalian adalah ini ORNJ ya, Orange ya. Disclose, gue juga punya barangnya ya. Kalian bisa lihat ini juga high volume. Teman-teman lihat market cap baru 8 juta US dollar dengan volume sampai dengan 5 juta. Jadi udah sangat mendekati market capnya gitu. Jadi kayak ini high volume, literally high volume ya. Disclose, gue juga punya barangnya. Gue beli kayaknya 1-2 minggu lalu gitu, belum lama lah, 1-2 minggu lalu gue baru beli barangnya. Ini apa ya, kalau teman-teman mau tahu ORNJ ini apa ya, basically simpelnya ya kayak apa ya, AAV di Bitcoin lah ya, AAV di Bitcoin ya. Jadi kayak AAV kan di Ethereum itu kayak DeFi ya, kayak bank Web3 banknya di Ethereum itu kan AAV ya. Orange ini sangat possible untuk menjadi DeFi di Bitcoin. So gue cukup bullish dan gue buy ya. Itu satu lagi yang gue buy. Oke. Nah itu dulu mungkin Android gue ngoceh udah mau setengah jam ya. Jadi itu yang mungkin gue bisa share sama kalian di video kali ini. Next gue bakal bahas altcoin lainnya yang memang gue pribadi buy aja ya. Gue nggak bahas yang gue nggak buy, gue bahas yang gue buy aja. Oke. Dan mungkin terakhir untuk teman-teman yang kalau kalian mau tahu bener-bener semua portfolio gue, dan teman-teman mau tahu apa ya, live call daripada semua altcoin yang gue beli, kalian memang harus ada di Telegram gue ya, di Telegram channel gue yang private tentunya ya. Itu kalian bisa join, tapi syaratnya cukup kalian buy TikTok series gue. Oke, sesimpel itu aja ya. Bye guys, kalau kalian ada pertanyaan, let me know in comment section. Dadah.